Keputusan Anies yang memberikan izin reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol bukan hanya mendapat kritikan dari oposisi Anies tapi juga membuat marah para pendukungnya di Pilkada 2017 lalu. Kini mereka berbalik arah akan melawan Anies karena kebijakannya itu. Ketua Relawan Jaringan Warga Anies Sandi, Sania Irsan mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Anies itu. Karena itu dia akan terus melawan sampai Anies mencabut kembali keputusannya. Sangat-sangat kecewa. Kalau saja beliau tidak mencabut Kepgub tersebut maka kami akan terus melawan beliau, kata Sani. Perlawanan itu datang dalam bentuk demo besar di Balai Kota yang mana Sani bersama rekan lainnya mengaku sudah bersiap untuk itu. Mereka memberi Anies waktu seminggu untuk mencabut kembali. Jika tidak dilakukan, mereka akan adakan demo besar. Kabarnya mereka sudah mengumpulkan massa dari 6 elemen masyarakat termasuk warga pesisir pantai. Saat demo nanti, minimal 5.000 orang disebutnya akan turun ke jalan. Target kami minimal 5.000 orang yang akan turun termasuk di dalamnya adalah nelayan di pantai utara Jakarta, katanya. Jujur aku bingung dengan mereka ini. Kok jadi saling gigit sih? Belum lagi ini sedang dalam masa pandemi. Berita terbaru. Kasus positif corona di Indonesia mencetak rekor baru dengan angka 1.624 orang per hari ini. Mereka demo-demo malah menambah kluster baru corona. Meski saya sendiri tidak respek dengan Anies. Tapi kalau sampai terjadi demo ini sudah keterlaluan. Kalau bukan pandemi, silakan deh demo. Malah saya berharap demo besar-besaran. Bila perlu jutaan orang demo biar Anies Tiara tak berani keluar selama beberapa hari. Soal pendukung yang kecewa, rasanya wajar kalau ada banyak kekecewaan dalam politik. Di kubu Jokowi juga begitu. Ada yang main ngambek dan merengek. Tapi tanpa melihat adanya ancaman demo rasanya seru juga melihat bagaimana periahnya hati mereka dikibuli Anies. Dulu saya ada lihat sebuah selebaran, entah asli atau editan, yang mengatakan bahwa reklamasi itu adalah proyek untuk kepentingan orang Cina. Aseng lagi deh. Memang si reklamasi diframing sebagai proyek untuk memfasilitasi kepentingan Cina saat Pilkada DKI lalu dan di sisi lain, entah kebetulan atau tidak, muncul kebijakan penolakan reklamasi yang diusung oleh pasangan Anies Sandi waktu itu. Mereka dengan tegas akan menghentikan reklamasi. Kembali lagi ke selebaran itu, yang entah asli atau tidak. Saya sudah lupa isinya gimana tapi kurang lebih begini. Pulau reklamasi itu luasnya sekian ratus hektar dan tiap hektarnya dapat dibangun ratusan unit apartemen. Jika dikalikan, totalnya bisa mencapai jutaan unit apartemen. Jika satu unit apartemen dihuni 5 orang Cina, maka akan ada puluhan juta orang Cina yang tinggal di pulau reklamasi. Ini narasi yang jahat sekali. Saya tidak tahu siapa yang bikin ini, tapi kita tahu pasti siapa yang dirugikan oleh narasi ini. Dan sekarang framing pulau reklamasi untuk Cina sudah tidak terdengar lagi. Sekarang saya jadi tergelitik, reklamasi dari Anies ini untuk siapa? Pendukung kecewa berat hingga ancam mau demo. Masa sih sekarang baru sadar dengan sifat asli Anies? Makanlah tuh janji Anies yang mulia itu. Kalau ingat dengan janji Anies semasa kampanye, rasanya kepingin ketawa. Bayangkan, kalau Anies menang KJP tetap lanjut, bahkan ada embel-embel plusnya. PPSU tetap dilanjutkan, reklamasi dibatalkan sehingga ekosistem laut selamat. Rumah DP 0 rupiah untuk warga yang tidak mampu. Dana 1 miliar untuk, saya tidak ingat entah untuk tiap RT atau RW. OKOC akan diterapkan untuk mencetak ratusan ribu pengusaha baru. Bahkan ada poster yang isinya ngakak, dicarikan pembeli, disediakan tempat usaha. Dimodalin. Coba lihat janji di atas mana yang benar-benar dilaksanakan dan berhasil di lapangan. Wajarlah pendukungnya malu, kecewa, sedih dan bahkan mau menangis.
Mau demo? Ah, peduli amat. Capek lihat mereka yang tidak peduli dengan pandemi ini. Biarlah itu menjadi urusan Anies. Dia sendiri yang suka menebar gula-gula janji yang manis.